Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit kayak gitu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, Peggy Setiawan 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan. Tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Pada warung ya? Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi unggal menit kayak gitu nontonnya. salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Salah. Jadi masyarakat segini tuh cerdas ya, Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Di YouTube. Deoli Payumara ex pengacara Baradae di kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo di KK mengaku siap membela Peggy Setiawan. Sedangkan pengacara Konlang Hotman Paris sudah turun tangan menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Diketahui Peggy Setiawan merupakan DPO kasus Vina telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari Tribun News, Peggy menyangkal terlibat kasus pembunuhan Vina yang viral dengan sebutan Vina Cirebon. Alhasil, sejumlah pengacara turun tangan membela Peggy. Karena mereka merasa Peggy tidak bersalah atas kasus menghebohkan 8 tahun silam. Namun pengacara Kondang Hotman Paris telah menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Sementara itu, Deoli Payumara ex pengacara Baradae siap membantu Peggy menghadapi tuduhan terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Melihat sisi kemanusiaan, Deoli Payumara mengaku siap membantu setiap orang, termasuk Peggy Setiawan alias Peron. Deoli Payumara menyayangkan kasus Vina yang tergolong lama sehingga membuat rumit. Kendati demikian, Deoli Payumara menegaskan jika proses hukum harus dilaksanakan. Ia juga meminta Peggy Setiawan dilepaskan jika alat bukti dan lainnya di persidangan tak cukup kuat untuk menghukum Peggy. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak?
Iya belum tahu, makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Oke, yuk. Tak hanya seorang saksi, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus tahun 2016 lalu. Ketiga saksi tersebut adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya, Tonir M., ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini juga telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus tahun 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu, Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy berada di Bandung. Hal ini dikuatkan oleh kesaksian Suparman. Ia menegaskan bahwa pada malam kejadian, ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus tahun 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat bangun dan melihat Peggy sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkerama dengan mereka. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, menolak keputusan Polda Jawa Barat Jabar yang menghapuskan 2 pelaku di daftar pencarian orang di PO, yaitu Andi dan Dani. Ia juga menyoroti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 29 Mei 2024. Awalnya, Hotman mengungkapkan putusan dari Pengadilan Negeri PN Cirebon telah menetapkan masih ada 3 DPO yang harus ditangkap oleh kepolisian. Dia menegaskan, putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat atau inkrah. Hotman lantas mempertanyakan ketetapan mana yang harus dijadikan rujukan. Lebih lanjut menurutnya, masih ada keraguan-raguan apakah Peggy merupakan pelaku yang masuk DPO kepolisian. Menurutnya, apabila masih ada keraguan-raguan, seharusnya penetapan tersangka terhadap Peggy tak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelaku. Ini semua apa lagi? Hanya satu yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-keraguan, nggak boleh langsung divonis. Ya, apa? Kenapa? Enggak, kalau Lida itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi. Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan hukum. Dari ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan? Kalau Mbak bagaimana? Ini artinya nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Tapi
dia sendiri keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah tidak sampai. Memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Ya. Benar nggak sih Bang, karena pelakunya memang ada? Apa? Benar nggak sih ada itu? Maksudnya ada orang tua di belakangnya, di kuasa pejabat, yang Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, buat clear Bang, ini maksudnya cuma dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini. Maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan untuk seperti apa Bang? Oke, pelakunya lupa. yang mana? Jadi gini, saya tetap untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang belum lawan 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Ya, Peggy bukan pelaku kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebut aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana Bang, siapa-siapa aja? Bang Hotman. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya tapi ada satu yang mengatakan iya. Bang Hotman, Bang, izin Bang, dari preskon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Bang Hotman gimana Bang terkait barang bukti sepeda motor itu, motor smash? Itu dari siapa saya? Polisi, Pak, waktu Polda Jabar. Kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016 Tahun 2016. sudah disita. Katanya 2016 motornya udah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan nggak, barang bukti kamu sudah disita berapa tahun? 7 tahun. Jadi intinya begini ya. Ini Apa? kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016 Ya. dan motornya diambil di bawah polisi. Terus sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan-raguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka bisa dinyatakan siapa pelakunya DPO ini termasuk Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demikian juga berdasarkan pengadilan yang mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Pina, apakah akan ada upaya untuk bertanya, berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan lagi? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadapi. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.